bisa memaksimalkan jimit, sehingga untuk kerjasama dengan rekan-rekan, kalau yang berjauhan ya gunakan seperti ini, pakai jimit model ini, singkat, padat, bisa kita laksanakan untuk pertemuan-pertemuan yang kita selalu kita harapkan. Yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, kita malam ini adalah kita menyamakan persepsi. Nah, menyamakan persepsi ini tidak hanya pada malam hari ini saja. Harapan saya Bapak Ibu, setiap ada hal yang ada keraguan, kurang paham, ya adakan pertemuan seperti ini. Boleh kelompok kecil, kelompok besar. Jadi bisa satu persepsi untuk tugas kita bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, bisa mendapatkan nilai yang seperti yang kita harapkan bersama. Saya itu sangat-sangat mengharapkan hal seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa kita orang sibuk semua Bapak Ibu, untuk mengerjakan tugas harian saja kita itu perlu waktu, perlu persiapan. Kita ditambah suruh pelatihan selama 6 bulan. 6 bulan itu teorinya Bapak Ibu 6 bulan. Prakteknya kita sampai pada akhirnya nanti 9 bulan juga. Gitu. Sekarang jeda itu ya suruh membuat tugas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pertemuan malam ini saya bukan ngajak untuk merekayasa aksi nyata supaya nilainya baik. Itu bukan begitu Bapak Ibu, maksud saya bukan itu. Tapi menyamakan persepsi supaya kita mendapatkan nilai yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu persiapan untuk supaya hasil yang maksimal. Caranya bagaimana? Caranya pakai gladi bersih lah, kalau bahasa kerennya gladi bersih Bapak Ibu. Nah, kalau mau tampil itu kan biasanya latihan dulu. Nah, jadi dari HP dites dulu kan, tes untuk rekaman dulu. Kalau memang kira-kira suara kita nggak terjangkau nanti, ya kita cari pinjaman Bapak Ibu. Pinjaman sound system. Nyewa Pak. Nggak gitu. Kan biasanya kan ada yang sound system yang yang bisa digeret kan jenenge lah. Wireless apa-apa. Nah itu. Enggak yang sound system yang kita nyewa itu bukan. Pemilik sekolah kan biasanya punya itu. Nah pakai mic lah. Kita tes dulu dari suara itu. Kita rekam, kita uji coba. Hasilnya kurang maksimal, cari lagi yang lebih baik. Itu kalau suara kita kurang maksimal. Tapi kalau suaranya udah lantang pakai suara kita yang alami aja sudah bagus, ya nggak apa-apa nggak pakai sound system. Tapi kerennya itu ya pakai sound system lah. Tapi kalau tidak ada ya Pak Dirani ngajak mengada-adakan, memaksakan, ya nggak begitu. Ya, itu Bapak Ibu. Itu dari HP-nya dulu. Terus kalau HP kita misalnya kurang bagus untuk merekam, biasanya anak-anak kita punya kok yang bagus tuh. Minjam boleh kan untuk merekam itu. Minjam punya kawan. Jadi kawan-kawan yang sudah merekaman, misalnya Pak Jafar sudah rekaman, Pak Herwan belum, pinjamkan dulu HP-nya atau gimana. Terus kalau nggak kerjasama, yang nyuting Pak Jafar, yang tampil Pak Herman, misalnya gitu. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya ngajak. Itu dari HP-nya dulu. Terus untuk
kemarin kan saya saya share hasil kawan tuh yang aksi nyata juga CGP Angkatan 4. Nah itu tuh kenapa saya tampilkan itu biar memancing kawan-kawan, ada kok begini kok begitu. Nah, wong kayaknya ya nggak bagus-bagus amat kok Pak Sudiran, kok kayaknya mengunggul-unggulkan, nggak begitu. Nah itu cuman untuk mengaspirasi Bapak Ibu sebagai acuan. Dan ini kalau Bapak Ibu masih mendingan disamakan persepsi. Kalau yang Angkatan 4 itu nggak pernah saya ajak menyamakan persepsi. Itu Bapak Ibu. Kita komai dulu. Silahkan ya Bapak Ibu yang mau ada unek-unek, ada pendapat, kita ya selesaikan bareng-bareng, monggo. Silahkan Bapak Ibu. Ya monggo Bu Buci. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gini Pak, jadi saya dengan Bu Ambar itu kan satu sekolahan ya. Jadi ketika nanti kita merekam aksi nyata itu harus sendiri-sendiri, nopo bisa bareng-bareng Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya saya jawab. Kita ini kan hasil aksi nyata itu kan individu. Gantian boleh yang merekam, cuman hasilnya punyaan masing-masing. Terus di situ kenapa saya menyarankan untuk ini? Bukan merekayasa, bukan. Saya mohon maaf, jangan saya salah persepsi ya Bapak Ibu ini ya. Bukan merekayasa, bukan. Sebelum Bapak mengadakan kegiatan, itu minta izin dulu kepada kepala sekolah. Kegiatan ini mau direkam, nanti akan ditampilkan, akan diupload di video, akan ditonton banyak orang, jadi hasilnya diminta supaya maksimal. Jadi minta dukungan kawan-kawan, minta dukungan dari kepala sekolah. Jadi supaya Ibu tampil dengan maksimal itu kan harus ada yang protokol. Ada peranata acaranya, ada peranata acara, terus ada sambutan dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak bisa kan ada atas nama wakil. SD nggak ada wakil Pak. Ya bisa saja kan minta tolong kawan sebagai kepala sekolah mewakili kepala sekolah, tapi izin dengan kepala sekolahnya gitu loh. Ngasih sambutan, ngasih motivasi, gitu. Nah jadi Ibu harus sendiri, terpisah. Harus terpisah Bu. Ibu tampil sendiri, Bu Ambar juga tampil sendiri. Walaupun nanti sambutan dari kepala sekolah sendiri-sendiri juga. Waktunya yang berbeda. Minta waktu yang berbeda. Kalau kepala sekolah bilang, "Mbok jadi satu aja, satu rekaman." Nggak bisa, laporannya masing-masing. Gitu Bu. Terima kasih. Pak Jafar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, ini kasus saya agak mirip dengan Bu Pujiati. Di sekolah kan saya satu sekolah dengan Bu Evi. Ini umpamanya Pak ya, misalnya sambutan kepala sekolahnya itu cuman sekali, kemudian kita potong videonya jadi untuk 2 orang loh. Bisa enggak Pak? Maksudnya aksi nyatanya sih masing-masing, tapi ketika sesi kepala sekolahnya menyambut itu sekali saja, tapi untuk berdua bisa enggak Pak?
bukannya nggak bisa, cuman kan gini Pak, kita samakan persepsinya ya. Kan menyebut nama Bapak, CGP-nya, oh, menyebut namanya Bapak itu, terus ditonton orang banyak itu tuh buat dukungan dari kepala sekolahnya mantap ini. Itu. Oh, Pak. Ketika dimintai apa pendapat, itu kepala sekolahnya proaktif. Itu udah terdengar loh Bapak Ibu. Kalau Jawa Tengah itu gubernurnya aja mau apresiasi, pengawasnya pun proaktif. Nah, jadi jangan sampai kok kayaknya kok jalan sendiri gitu loh, dibiarin. Nah, kan nanti sebelum masuk ke materi itu kan pengenalan sekolah dulu. Nama sekolah kan disorot dulu kan, itu gerbangnya sorot dulu gitu. Tanggapan kepala sekolah, nanti umpan baliknya bagaimana kepala sekolah, terus dari rekan-rekan, terus diadakan sesi tanya jawab. Pada akhir acara diadakan tanya jawab yang nggak paham, kan kita nyampaikan paparan budaya positif. Nanti sesi sambutannya tetap dua, apa artinya kepala sekolah itu tetap memberikan sambutan untuk acaranya saya dan acaranya Bu Evi, seperti itu nggih Pak? Betul, karena kegiatan dua. Nah, dimohon kepala sekolahnya untuk memaklumi karena punya anak dua, untuk sambutannya dua karena kegiatannya dua. Kalau kepala sekolahnya keberatan, ya Bu Evi sebagai atas nama kepala sekolah izin dengan kepala sekolahnya untuk memberikan sambutan itu. Tapi posisinya dibedakan Pak. Kepala sekolah itu kan duduknya di depan gitu loh, moderatornya di depan. Terus ketika sambutan biar keren ya tegak. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang lainnya monggo. Nah, kalau belum ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, apa ini? Untuk settingan ruangan juga dikondisikan. Kalau kira-kira ruangannya agak berisik, kan ada yang sekolah dekat jalan, itu ya cari ruangan yang nggak dekat jalan, sehingga kalau ada motor lewat nggak terganggu gitu. Dicari yang tempat yang agak nyaman, kondisikan yang semaksimal mungkin. Nah, itu. Monggo Pak Herman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Sudira, ini misalnya saya mau tanya untuk satu tempat, misalnya saya satu tempat nggih, ini kita berkelompok misalnya untuk kerjasama dalam aksinya tersebut, misalnya ada 8 orang atau 6 orang misalnya. Nah, kita pakai satu tempat, nanti di situ kita rekamannya gantian kayak gitu, bisa apa enggak? Misalnya dari peranata acaranya nanti gantian, terus kepala sekolahnya nanti gantian kayak gitu, bisa apa enggak? Tapi di satu tempat kayak gitu loh Pak. Cuma nanti untuk memaparkan materi ya sendiri-sendiri. Itu gimana Pak? Sebaiknya jangan satu tempat. Jangan satu tempat artinya apa? Kalau misalnya 6 orang per satu sekolahan itu nampak orang kalau melihat loh kok sama. Intinya kalau sekolahnya berbeda ya kita di sekolah masing-masing, itu harapannya, karena kita kan mau mengenalkan sekolah kita, pamer lah istilahnya itu tuh. Kalau bahasa ngano bocah ciliknya kita pamer jangan sekolah kita, walaupun itu kan kalau SMA kan porsinya bagus-bagus, kalau SD kan reot-reot ya nggak apa-apa gitu. Kita tampilkan menurut keadaan kita. Nah, orang juga menghargai kok, orang juga maklum kalau SD ya porsinya seperti itu. Bapak Ibu belum saya tampilkan yang sekolahan di tempat saya yang pedalaman, lebih memprihatinkan.
itu dari tempatnya, gurunya. Tapi di situ kepala sekolahnya proaktif nungguin itu, bahkan mengapresiasi walaupun tempatnya itu ya seperti itu. Bapak Ibu jangan merasa apa ya, rendah diri itu sekolahanku jangan orang memper. Nah, tapi kita bangga dengan sekolahan kita, itu aja intinya. Nah, terus sedangkan kita tempat saya ya juga ada CGP itu setiap mengerjakan tugas, setiap meeting kolaborasi itu satu tempat di restoran malahan. Karena apa? Restoran itu yang gratis wifi-nya. Itu jalannya itu saya tanya 35. Memang ya segitu, saya pernah ke sana juga di daerah Bengkulu gitu. Jadi setiap mau ngerjakan tugas harus ngecek lah istilahnya, charter mobil untuk rame-rame ke situ. Tapi caranya yaitu tadi, yang satu di belakang restoran, yang satu di samping restoran, yang satunya lagi di sampingnya. Tidak kumpul jadi satu gitu loh. Kalau Bapak mau satu sekolahan, kelasnya dibeda-beda. Gitu. Cuman yang harapan saya itu kan mau menampilkan nama sekolah Bapak. Dari awal saya udah tolong cantumkan nama sekolah Bapak. Karena apa? Saya pribadi, sekolah Bapak itu saya pamerkan, ini loh, kalau tempat orang lain tuh. Kalau namanya meja itu ya pakai alas, jangan seperti ini gitu loh. Walaupun alasnya itu alas yang sederhana gitu. Itu tetap saya pamerkan Bapak Ibu, punya Bapak Ibu itu. Makanya saya buat Bapak Ibu supaya semaksimal mungkin, hasilnya sebagus mungkin gitu. Tapi tidak direkayasa gitu loh. Paham kan Bapak Ibu, direkayasa menjam hotel, di hotel. Bentuk sekolahan kan kita tahu seperti itu. Monggo Pak, yang lain. Ya Bu Budi, monggo Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mau tanya, misalkan kalau yang sudah mengumpulkan dan tidak ada sambutan dari kepala sekolah ataupun pembawa acara, gimana nih? Apakah harus diulang ataukah seperti itu? Karena kita melakukan aksi nyata itu 1 jam lebih, itu butuh waktu untuk mengunggah dan mendownload ke LMS-nya gitu, ataupun ke YouTube-nya itu butuh berjam-jam. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Jadi yang sudah, ya sudah, nggak usah risau gitu loh. Masalah sambutan itu kan apa ya, bunga-bunganya apa paling ngaranilah tambahan gitu loh. Yang intinya kan aksi nyata Bapak Ibu menyampaikan materi itu. Tapi kan untuk supaya waktunya itu bisa terpenuhi, Bapak Ibu tidak tergopoh-gopoh kan. Kita kan pandai memainkan waktu, mengulur waktu. Caranya ya kasih sambutan kelas sekolah biar waktunya agak lama. Tapi kan itu bukan rekayasa, tapi kan benar gitu loh. Jadi kalau yang sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu yang sudah, pokoknya saya mau dengan seperti kawan biar dapat 100, ya nggak apa-apa. Terus masalah untung ruginya, ya sama-sama. Ibu rugi, saya rugi. Ruginya apa? Waktu. Makanya saya juga menghargai waktu Ibu, menghargai upaya Ibu. Saya ruginya juga harus mengoreksi lagi. Mestinya udah bisa mengoreksi punya kawan, punya Ibu saya ulangi lagi di mana istimewanya itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang sudah. Cuman saya garis bawahi Bapak Ibu, untuk nilai itu siapa sih yang nggak kepingin dapat 100? Tuh. Tapi kan tidak ada yang nanti CGP juara 1 Pak Herman, kan nggak ada seperti itu. Nanti cuman di situ tuh modul yang diselesaikan adalah 100%. Si A kok cuma 88, yang B kok cuma 99, kok B nggak bisa 100%, ini apanya masalahnya? Nah, makanya dari awal kemarin sudah tak tengokkan yang bolong-bolong ini segera ditutupin supaya besok bisa dapat
100% gitu loh. Nanti ribut Bapak Ibu, yakin, karena kami udah ngalami kemarin tuh. Sehingga saya waktu masih di perjalanan aja, Pak tolong itu, apa masalahnya saya? Tidak bisa 100%, padahal saya absennya bagus, 100%, nggak pernah bolong, tugas saya kerjakan dan sebagainya. Kendalanya cuma satu, saya tidak membuka masalah alur waktu apa ya kemarin tuh, katakanlah pendahuluan. Saya kan sudah tahu alur merdeka itu pertama ya pembukaan terus dan sebagainya, umpan balik udah hafal kalau modul ketiga. Nggak saya buka karena saya udah hafal. Setelah dicek, oh iya saya belum buka, saya buka ya hijau semua jadi 100%. Itulah yang buka seperti itu. Jadi semuanya harus dibuka intinya. Gimana Bu? Paham ya Bu? Bu Budi? Iya Pak. Ya itu. Jadi itu yang masalah itu. Yang masalah bumbu-bumbunya seperti itu biar keren aja sebenarnya Bu itu. Berarti tidak bermasalah ya Pak? Tidak masalah, yang penting kan dari yang awalnya itu. Cuman ya Ibu jangan nuntut sama dengan, lo kok nggak sama dengan punya Pak Warta, karena ya itu tadi punya Ibu nggak pakai Ajinomoto istilahnya kan. Ya monggo Bu Christine. Bu Christine monggo. Lampu sih mana ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nusial Pak Sudira, izin bertanya. Kalau seperti saya itu kalau sambutannya digantikan sinten nggih Pak? Sambutan kepala sekolah. Memangnya kepala sekolahnya kemana? Ibu kepala sekolah sendiri ya? Mustin. Ya double job. Sambutan saya sendiri, saya mau tampil, lihat rekan-rekan. Ya jangan gitu dong. Ibu menunjuk salah satu wakil kan, minta tolong mewakili saya karena saya sekarang jadi CGP. Berarti aku sama kepala sekolah. Ya betul. Jadi nanti jangan lupa yang Ibu kasih tahu, walaupun untuk penjaga bilang saja saya atas nama kepala sekolah SD atau SMP gitu. Oke Pak, ya terima kasih. Memohon kepada Ibu Gusti nanti bisa memaparkan dengan sekuat tenaga misalnya kan. Tuh. Dan rekan-rekan mohon kiranya nanti tolong diperhatikan bisa bisa menerima dengan lapang dada sehingga kita untuk kebaikan sekolah kita bersama supaya budaya positif ini bisa diterapkan. Itu kan pertama sambutan. Nah nanti umpan baliknya tanggapan rekan-rekan. Terus tanggapan rekan-rekan itu kalau bisa dalam satu video gitu loh, bukan dipisah. Kan ada tanggapan selalu dipisah dengan rekan-rekan. Nah kayak yang saya kasih contoh Bapak Ibu itu kan masalah budaya positif yang dilaksanakan di kelas, tapi bisa digabung dengan satu video dengan yang aksi nyata itu. Maksudnya itu biar nggak terpisah. Kalau terpisah kejadian sudah ada. Waduh nggak cukup waktu. Saya udah bilang ini gimana nggak cukup waktunya cuma sebentar. Tahunya barangnya disimpan di tempat lain gitu loh. Jadi kalau satu itu kan buka tep gitu udah semua. Untuk dari pembukaan inti terus tanggapan dari rekan-rekan, motivasi dari rekan, tanggapan, tanya jawab di situ, gitu Bu. Ya Bu, gitu. Cari orangnya, ngomongnya singkat padat, dikasih waktu 5 menit, gitu. Jadi mukadimahnya jangan panjang-panjang, yang terhormat satu-satu dia nggak usah, langsung aja. Kalau ingin tahu ya itu yang sudah contoh yang saya kasihkan Ibu itu bisa untuk menjadi acuan. Menjadi acuan, tanggapannya, sambutannya cuma dikit aja. Nggak perlu doa, nanti doanya malah panjangian. Nggak doanya nggak pakai doa lah supaya
Itu kan cuma bunga-bunganya aja, biar keren. Nanti kepala sekolahnya, mantap kepala sekolahnya, sambutannya ya. Itu Bu. Yang lainnya monggo. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin kan saya waktu lokakarya kelima di tempat saya itu kan saya share ya, yang orang yang panen raya itu panen raya itu yang dipamerkan apa? Ya aksi nyata itu. Aksi nyata Bapak Ibu yang terbaik itu dipamerkan besok itu di situ. Akan ditonton oleh gubernur, oleh bupati. Itu panen raya apa itu panen. Saya kemarin juga bingung juga kok namanya panen ya. Taunya apa? Hasil karya kita itu dipertontonkan oleh orang banyak gitu loh. Apa sih hasilnya selama ini rekan-rekan pelatihan tuh gitu. Yang menjadi penasihat kan PP-nya nanti di situ, yang dampingi PP. Kalau fasilitator enggak. Paling kalau fasilitator kalau saya kan sering diajak musyawarah rakor di kabupaten itu yang biasanya, yang bukan CGP saya, CGP-nya orang lain malah. Itu Bapak Ibu. Monggo, mumpung ketemu nih kita samakan persepsi supaya kita itu punya apa ya? Punya hasil yang maksimal. Bumi monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, apabila sosialisasi dilaksanakan secara webinar, itu peserta batas minimalnya berapa nggih? Sosialisasi webinar, ini maksudnya gimana Bu? Boleh nggak sih Pak kalau misalnya melakukan diseminasi itu ya, budaya positifnya tidak secara langsung tapi secara daring? Boleh mau? Kita pedomannya LMS Bu, jadi setiap kita mau kerja baca dulu petunjuk di LMS itu. Mungkin. Kalau di situ boleh pakai webinar, nggak apa-apa webinar. Tapi webinar itu siapa saja gitu loh. Siapa saja. Jadi ketentuannya di situ kita boleh menggunakan pilihan. Kalau di situ mau webinar atau kawan sejawat gitu. Jadi kita tinggal pilih. Tapi saya harapkan Bu kalau bisa itu kan dengan kawan kita sendiri, kawan sejawat. Mau kita mau apa ya? Mau memamerkan, mau apa ya? Menyebarkan ilmu itu dengan kawan-kawan gitu loh. Walaupun kawan-kawan itu kadang ada yang mencibir dengan kita. Nah itu kita itu minta tolong dengan kepala sekolahnya. Kalau nggak kepala sekolahnya ya dengan kawan yang kira-kira akrab, kita hargai. Kalau nggak mempan di atas langit masih ada langit, Ibu nggak kerja sendiri Bapak Ibu. Kita ajak pengawas, kira-kira yang balelo nggak mau dukung kita, menghantamnya pakai kepala sekolah atau pengawasnya. Gitu loh. Bukannya kita sakit hati, bukan. Mau kita berjuang untuk pendidikan untuk sekolah kita kok tidak didukung oleh kawan kita. Gitu loh. Saya kira merespon pengawas itu. Jadi bisa memberikan dukungan kawan kita. Itu Bu Umi. Yang lainnya. Terus dudet Bapak Ibu, dudetnya sampai kapan kemarin? Maret, 9 Maret ya Bu? 9 Maret. Oke, kalau di LMS 9 Maret. Nah itu saya mohon Bapak Ibu, kan sering saya bilang, jangan tanya paling lambat, tapi tanya paling cepat. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, ini namanya budaya, kadang malu kan, mau cepat-cepat, nanti dibilang sok pinter gitu. Jangan gitu. Kalau lambat, ini meriksanya Ibu ngasih video dengan saya 1 jam, itu kan saya juga memeriksanya lama itu. Nah, saya juga udah diwanti-wanti oleh Bapak Menteri melalui wakil dari Dirjen. Tolong pelototinian, jangan sampai CGP yang Bapak Ibu luluskan tidak
mencerminkan CGP yang berkualitas itu. Jadi beban juga saya. Nah, jadi kalau mepet waktunya kan nanti sudah ketumpuk kerjaan yang lain. Nah, ini waktunya lama. Jadi maksud saya secepatnya dibuat. Nah, jangan sampai pada akhir. Ya minimal Februari itu sudah terkumpul, sudah selesai. Itu harapan Bapak Ibu. Tapi nanti kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan, kita komunikasi. Jadi kita sama-sama maklum. Gitu. Silakan Bu Farida. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, mohon maaf, izin bertanya. Untuk besok kita pemaparan di sekolah, kita menggunakan awalnya itu menggunakan selayang pandang, boleh nggak Bapak? Apa selayang pandang? Aku nggak paham. Selayang pandang itu menceritakan tentang sekolah kita, kemudian keadaan di sekitar lingkungan sekolah, kemudian dengan guru-gurunya, kayak gitu Pak, diceritakan dari awal mulai sekolah, dari depan gitu, sama seperti membuat video seperti itu Pak. Profil sekolah ditampilkan. Ya, profil sekolah ditampilkan seperti itu dengan tenaga kependidikannya kayak gitu, tenaga pendidikan kependidikannya. Awalnya itu, awal masuk ya. Oke. Ya, boleh nggak Pak? Kalau ngasih bumbu jangan banyak-banyak Bu. Kasih garam kebanyakan kan terlalu masin. Itu istilah Bu ya. Selayang pandang yang Ibu maksud itu memang yang saya harapkan seperti itu. Yang disorot pertama itu sekolah nih Bu. Ya, SMP mana, SMA mana. Nah, kalau profil itu kan biasanya disorot dari langit dulu, dari langit ya. Apa ya? Ya, betul. Sorot dari atas dulu kan, terus nanti ke bawah dilihat, terus jumlah guru boleh. Ya. Tapi kalau bentuk foto itu kan sekilas kan, set gitu. Ini jumlahnya. Boleh, cuman ya itu tadi jangan terlalu banyak. Yang ideal saja lah kira-kira. Ya siap Bapak. Ya, yang simpel aja, simpel tapi menyeluruh gitu Bapak. Simpel tapi. Boleh. Ini sama ya. Jadi itu Bu Farida. Ya gimana Bapak? Boleh itu selayang pandang. Yang penting nggak banyak-banyak, yang penting bisa mewakili. Gitu. Oke, matur nuwun Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli silakan. Ya, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Yang pertama itu apakah harus yang menghadiri seperti seminar mini kita itu 10 orang? Kalau misalkan kurang dari 10 bagaimana? Yang kedua, perlu tidak kita membuat misalkan seperti banner kayak gitu untuk kegiatan kita itu? Matur nuwun Pak. Napa bannernya Bu? Banner misalkan seminar aksi nyata seperti itu. Pak, kayak spanduk Pak. Oh, pakai spanduk. Ya di belakang itu di spanduk. Oke. Sing bahasa sing keren-keren, aku kan wong kepo. Ingin tahu tapi nggak tahu gitu loh. Ya itu kan upaya ibu mempercantik diri, ya bagus lah itu. Terus kalau masalah guru itu kalau gurunya cuma 3, gimana? Apa mau dipaksakan 10 minjam tetangga? Ibu belum tahu kan? Kalau di daerah saya itu ada namanya kelas lengkap Bu. Itu kelas lengkap itu gurunya cuma 3, kepala sekolah, gurunya 2, guru olahraga dengan guru kelas. Lu kok bisa? Ya itu adanya seperti itu. Muridnya berapa? Cuma 15 kok. Itu nyata. Ada di tempat saya itu model itu. Terus ujiannya gimana? Di bawah sawit. Di kebun itu ada yang. Jadi intinya fleksibel Bapak Ibu. Itu kalau memang adanya seperti itu, kira-kira nanti ada kawan yang nanti membuat
kita ini jadi tidak nyaman, ya nggak usah diundang. Tapi kalau kira-kira kalau tujuan kita biar orang tuh bisa menikmati ilmu kita, bisa menyeluruh, ya kita harus kerjasamanya dengan kepala sekolah, dengan pengawas. Kalau perlu pengawasnya diundang biar tahu kerjaan kita. Kayaknya pengawasnya gencar nian kok kalau di Jawa malah gitu. Itu ya Pak ya, yang luas saja, luas tapi hasilnya maksimal. Iya Pak, matur nuwun Pak. Itu terus masalah rubrik Bapak Ibu harus diplototi juga. Bahasa saya diplototin untuk sampean ya. Dipedomani. Jadi kalau itu waktunya 60 menit, paling dikit jangan kurang. Kalau kurang, saya loh Bu yang sudah bolak-balik kena itu. Kita kan sering di rukol itu kan kurang itu saya kena tegur itu. Kena tegur ya. Waktunya kurang, jadi lebih baik lebih daripada kurang. Karena kalau kurang itu ya itu namanya apa ya, tidak sesuai gitu loh. Terus apalagi ya, di situ kan ada pemahaman konsep. Nah, jadi Bapak Ibu sangat memahami seluruh konsep itu yang dinilai. Terus pengalaman penerapan, membagikan implementasi yang sudah dilakukan dengan detail. Terus penyampaian ini terlihat sangat siap dan percaya diri dalam memaparkan. Terus yang terakhir, interaksi dengan peserta. Jadi harapannya itu jangan sampai kayak mencekam gitu loh Bapak Ibu. Suasananya itu ya dibuat ya enjoy, kalau perlu dibuat ya kawan-kawan bisa diajak ketawa tapi nggak terbahak-bahak gitu loh. Itu Bapak Ibu. Kalau perlu Bapak Ibu agak modal dikit. Kayaknya udah sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah sertifikasi itu maksud saya 10% kata Pak Nadiem itu untuk perangkat pembelajaran. Kita minjam atau gimana gantian lah. Sekelompok beli apa kan? Yang kayak sinar laser tuh tidak pakai operator, jadi sudah dinyalakan laptopnya, tinggal kita pijit saja sudah slide-nya itu udah ganti. Itu apa namanya Bapak Ibu? Saya malah nggak tahu itu. Pointer Bapak. Iya, pointer Pak. Aku malah tahu pointer. Iya. Nah itu gantian minjam. Latihan menggunakan itu biar agak actionnya agak ya kita seperti orang udah mahir. Karena Bapak Ibu nanti kalau setelah lulus dari CGP itu nanti Bapak Ibu akan tampil dengan guru-guru orang banyak. Jadi kalau masih minta operator berarti Bapak Ibu belum mahir lah katakanlah. Walaupun Bapak Ibu ada yang belum mahir. Kemarin ada laporan bahwa untuk yang angkatan 8 ini yang belum bisa laptop. Nah ini jadi PR besar juga. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ada kendala ya dipercepat untuk apa ya, menimba ilmu supaya bisa sejajar dengan kawan-kawan. Aja isin lah takon istilahnya. Tolong diajari, tolong bagi ilmu nih supaya bisa terampil semua. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Bu Yuli katanya mau tanya lagi. Apa Pak Martam? Mau yang? Iya Pak. Pak Martam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung saja Pak Sudira mengenai tadi durasi 60 menit itu acara kita menyampaikan atau tadi Pak mungkin sudah ada bumbu-bumbunya gitu loh. Maksudnya? Ya. Itu. Makasih Pak. Ya, ketika buka sampai nutup 60 menit.
artinya apa? Dari bumbunya tadi sampai penutup sampai ke wawancara yang kalau Bapak Ibu ngasih bumbu terus dikasih apa itu testimoni kawan-kawan itu lebih dari sejam, Pak. Bapak aja menerangkan dari budaya positif, contoh budaya positif, restitusi, dan sampai terima kasih itu udah lebih dari 1 jam. Nah, jadi nek dalang itu kudu pinter gawe lakon lah caranya. Kalau kita kan jadi guru kan udah lama itu. Ya kita kalau belum sampai waktunya kita olor-olor. Kita beri kesempatan kawan-kawan untuk bertanya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa secara langsung jawab, ya dilemparkan dengan kawan dan sebagainya. Pinterlah Bapak Ibu lah caranya untuk ngolor waktu supaya bisa 1 jam. Wong yang dipisah itu aja udah sejam kok rata-rata itu. Yakinlah Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mencapai sejam itu. Terus jamnya dipasang, nggak wes komumah apa priwo. Biasanya kan jam nang kantor menyelang disit, sekarang kantor tinggal gawe praktek kelas. Aksi nyata. Aksi nyata ini kan tidak cuma 1.4 aja Bapak Ibu. Nanti di modul-modul berikutnya masih ada. Jadi ini awal, makanya saya ajak untuk menyamakan persepsi kita biar nanti itu Bapak Ibu tidak seperti dianiaya. Wah, dia ini nggak menghargai jerih payah kerjaan orang usipun kuis bontang panting, anakku nangis lewat openi kok malah ikon memperbaiki gitu. Sebenarnya aku juga bisa. Terserah mau diperbaiki, monggo, tidak monggo, yang penting tak nilai aja. Mau dibawa KKM itu bukan urusan saya. Tapi kan saya, kehendak saya itu kan, ilmu saya itu kan bermanfaat gitu ya. Ketika nanti bisa disebarkan, walaupun saya udah nggak ada, nanti akan mengalir juga ilmu itu. Itu harapan saya sebenarnya. Makanya saya agak nyinyir cerewet. Bapak Ibu sekarang merasa dimarahin, monggo, merasa dimarahi ya monggo. Tapi nanti setelah lulus jadi CKP, Ibu akan merasakan, oh betul, ternyata jerih payah tidak mengkhianati, gitu loh, dari hasil itu sendiri, gitu. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Siapa ya tadi ya? Nah, masalah pemahaman konsep itu memahami kan Bapak Ibu tinggal baca, tinggal mengembangkan. Mau sudah diskusi, kita tinggal ngulangi aja kok, itu tinggal jelasin aja. Terus nanti contoh-contoh dimasukkan situ, itu Bapak Ibu. Terus supaya ngelor waktu itu diinteraksi Bapak Ibu. Interaksinya ini agak diperpanjang, boleh. Interaksinya tanya jawabnya itu. Kalau bahasa Bengkulu baca-bacalah Bapak Ibu untuk ngatur itu. Monggo yang lainnya. Cukup Bapak Ibu. Cukup sementara Pak. Cukup ya. Jadi kalau yang HP-nya agak jadul apa boleh maaf ngomong, itu saling bantu lah. Nek perek tak pinjemi lah, yakin nek perek. Ini kan harus menyelang baterai isi, orang nyelang ngerekam orang api. Jadi itu Bapak Ibu tes dulu untuk merekam. Mic kita tes dulu. Pakai mic perbedaannya bagaimana? Kita pakai rekaman pakai mic. Setelah fit, gladi bersihnya bagus, baru besok pagi kita pakai. Jadi sehari sebelumnya kita buat persiapan dulu. Kalau cukup, terima kasih.
banyak saya agak drop juga, lupa nggak di yang lainnya udah cukup ya? Sementara cukup Pak. Terima kasih, mudah-mudahan hasilnya yang maksimal. Saya mohon maaf Bapak Ibu karena saya ya nggak nyinyir juga, nyinyir bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawanya kayaknya cerewet, tapi yakinlah Bapak Ibu, saya hanya itu yang saya sampaikan. Harapan saya bermanfaat ilmu yang saya sampaikan, dan ilmu yang dikembangkan oleh Bapak Ibu, ilmu yang terbaik, sehingga nanti bisa saya kembangkan di provinsi saya, dan saya tampilkan, karena saya kan juga menggerakkan kawan-kawan yang di Provinsi Bengkulu. Karena nampaknya PMM juga dikejar. Bapak Ibu, kalau perlu diketahui, PMM itu adalah pelatihan mandiri. Nah, yang nanti yang dampingi siapa? Yang dampingin Bapak Ibu. Setelah selesai, nanti Bapak Ibu akan dioprak-oprak. Tolong dampingi sekolah itu. Jadi PMM itu harus digunakannya. Padahal ngomong pada males buka PMM. Lulus topik sudah banyak, tapi kan aksi nyatanya kawan-kawan masih bingung. Makanya Bapak Ibu sekarang ini didampingi PP, didampingi fasilitator, didampingi instruktur untuk membuat aksi nyata sebagus mungkin, sehingga nanti bisa melatih kawan-kawannya yang tidak ikut ke CGP. Jadi kita syukuri yang sudah bisa ikut CGP, karena CGP kalau nggak bagus itu ya apa ya, terlalu lah, wong tidak wong telu ngasih orang apik ya hasilnya, harapannya gitu. Jadi kita sama-sama ayo beban yang diberikan oleh negara ini sama-sama kita pikul bersama supaya ada kebaikan ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu, saya mohon maaf atas ya, mungkin Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan apa yang saya perbuat, tapi yakinlah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Dafa, saya akhiri dengan depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudira. Terima kasih kepada Bapak Sudira atas waktunya, atas wawasan yang diberikan, arahan yang diberikan untuk kami CGP dari kelas A maupun kelas B melakukan aksi nyata besok. Mudah-mudahan aksi nyata kita teman-teman ya bisa lancar dan hasilnya itu mungkin seperti itu saja dulu dari saya ya. Jadi pertemuan kita pada malam ini alhamdulillah sudah mendapatkan hasil berupa arahan-arahan tadi dari Pak Sudira. Kemudian nanti apabila rekan-rekan yang lain misalnya yang tidak sempat menyimak pada malam ini ingin tahu, insya Allah nanti Pak Wartam tadi sudah sempat merekamnya ya Pak ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Nanti bisa dibagikan di grup. Mohon teman-teman, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut untuk mau ngobrol-ngobrol santai.